nama saya Farouk Hadaya. Saya fakultas dari FMIPA. Nah, dari sini saya ingin melakukan wawancara dengan Kakak mengenai literasi digital dalam tentang kasus berita hoax nih, Kak. Nah, pertanyaannya itu yaitu dari pengalaman Kakak sendiri, bagaimana cara Kakak dalam menyaring informasi yang ada di internet agar tidak kemakan berita hoax? Dari cara saya, sebelum saya menerima berita yang beredar di media sosial, kan sekarang lagi banyak tuh berita-berita yang nggak jelas. Nah, saya cari dulu dari beberapa sumber bahwasanya apakah berita itu benar atau salah, biar saya nggak melakukan hoax. Oh my God! Wow! Jadi Kak, ini kan zamannya sosial media dan bertebaran di mana-mana. Seperti platform kayak Instagram, Twitter, TikTok. Nah, dari pertanyaan saya, seberapa efektif si media sosial tersebut dalam nge-stop penyebaran berita hoax tersebut? Rasa saya nggak terlalu efektif ya, karena si media sosial ini juga yang menyebarkan berita hoax itu, makanya bisa tersebar gitu. Jadi menurut Kakak apa aja sih plus minusnya dari platform tersebut dalam mengontrol informasi yang beredar tersebut? Nah, minusnya tadi kan dia dapat tersebar, dia juga mudah menyebarkan berita hoax. Plusnya itu kalau kita pribadi sebagai manusia kan, kalau kita tahu menyaring sebuah berita, dia juga bisa mengasih kita sumber yang menyatakan bahwa berita tersebut benar. Jadi ini kalau Kakak menemukan teman atau keluarga Kakak yang tanpa sadar atau dengan sengaja nyebarin berita hoax, gimana sih cara Kakak nanggepinnya? Kakak lebih milih buat langsung negur atau kasih tahu pelan-pelan atau ada cara lain biar itu mereka sadar tanpa bikin suasana jadi nggak enak? Kalau menurut saya sih lebih baik ditegur dengan perlahan-lahan dan dikasih wejangan bahwa yang dilakukannya itu salah. Apa yang dapat dari kita menyebar hoax? Hanya dapat, kan hoax itu sesuatu seperti sama dengannya hal yang berbohong kan, berarti sama aja kita menambah dosa kita. Lalu menurut Kakak gimana cara kita sebagai mahasiswa agar bisa dapat berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital dan menjaga supaya berita hoax itu makin hari makin nggak menyebar? Apakah ada langkah kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari? Langkah kecil itu bisa dimulai dari orang-orang di sekitar kita. Gak mungkin kan kita nge-stop satu dunia ini, sedangkan kita hanya satu orang. Huh? Huh? Di dunia ini kan rame. Mungkin langkah kecil itu lebih ke orang-orang di sekitar kita. Kita kasih wejangan dan arahan tentang berita-berita hoax itu, seberapa buruknya dia. Nah, jadi Kak, gimana sih cara bikin edukasi literasi digital yang seru dan gampang diterima Gen Z? Apalagi karena mereka itu kan sekarang aktif-aktif banget di media sosial. Kira-kira konten kayak apa yang paling efektif buat ngajarin mereka biar nggak gampang percaya berita hoax? Kalau melihat yang sekarang ya Kak, lebih kayak tren-tren TikTok gitu Kak sih. Terus tentang masukan pembahasan yang sesuai dengan kehidupan mereka, yang relate sama kehidupan mereka. Terus tambahin kayak sebuah kata-kata yang kayak bucin-bucin, karena menurut saya Gen Z sekarang bulal semua. Nah, jadi terakhir nih Kak, kalau Kakak dikasih kesempatan buat ngomong di forum internasional tentang literasi digital ya Kak,
apa sih pesan utama yang paling ingin kakak sampaikan ke dunia ini? Hal apa yang menurut kakak paling penting buat diperjuangkan biar orang-orang itu makin sadar soal literasi digital? Menurut saya yang akan saya sampaikan itu eh, di era yang sudah modern ini pandailah menggunakan media sosial karena banyak plus minusnya yang bisa kita dapatkan, namun kita juga bisa diarahkan dalam minusnya. Jadi media sosial itu kan bisa kita dapatkan sumber-sumber yang bisa bermanfaat. Jadi jangan gunakan media sosial itu sebagai hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam hal yang buruk. Sekian, terima kasih kak. Sama-sama. Cewek bahan nama saya Rizka dari Fakultas Fikih Maulana Pendidikan jurusan BGSD tahun 2021. Ya, jadi di sini saya ingin bertanya, menurut kakak gimana sih cara kita sebagai mahasiswa bisa ikut berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital dan ngejaga supaya berita hoax yang sekarang lagi viral nggak makin menyebar? Apa ada langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari? Oke, baik, dari pertanyaan yang pertama ya, cara kita untuk apa tadi kayak yang pertama? Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa bisa ikut berkontribusi dalam meningkatkan literasi? Oke. Untuk sebagai mahasiswa kalau mau berkontribusi ya, mungkin lebih ke kita kan sekarang punya platform TikTok ya, Kak. Ya kan? Nah itu mungkin bisa kita gunain kalau seandainya kita bisa buat apa namanya konten yang baik ya, tapi memang dia punya referensi yang bagus. Misal kita membuat edukasi tentang penelitian sesuatu, tapi kita apa namanya kita videokan itu lewat TikTok, jadi mungkin bisa dilihat oleh teman-teman kita yang lainnya, Kak. Jadi itu sih Kak dari saya untuk meningkatkan literasi digital. Hal-hal yang dapat dilakukan Kak. Yang pertama mungkin bisa lebih ke kita kan sebagai mahasiswa nih juga sering baca jurnal sih Kak gitu kan. Terus kalau apa stop buka dari jurnal secara instan gitu kan. Karena kadang yang di Google itu belum tentu benar gitu dan sumbernya pasti kayak walaupun dari AI kadang ada yang kurang apa namanya kurang pas atau kurang bener lah gitu Kak sumbernya gitu. Yang kedua kita sebagai mahasiswa juga jangan sampai hilang kebiasaan kita membaca buku ya Kak, walaupun kita udah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk literasi digital, tapi buku juga kita gunakan mengembangkan konten itu di digital. Selanjutnya kalau kakak dikasih kesempatan buat ngomong di forum internasional tentang literasi digital, apa sih pesan utama yang paling ingin kakak sampaikan ke dunia dan hal apa yang menurut kakak paling penting untuk diperjuangkan biar orang-orang makin sadar soal literasi digital? Kalau menurut pribadi mungkin kayak apa ya? Sebenarnya literasi digital tuh boleh, tapi ada batasan usia gitu kan. Mungkin kalau untuk anak di bawah umur, misalnya usia 2 sampai ke 5 tahun, untuk memakai digital itu ya sama orang tua. Ibaratnya kayak orang tua ini kita harus cerdas. Kalau misalnya kita punya anak, nanti kita yang apa namanya kita yang bakal di kita itu langsung kita sampaikan ke anak kita gitu, tidak langsung mereka yang kita kasih
gadget ya, karena kan takutnya mereka belum bisa menyaring. Jadi kita sebagai yang dewasa kita udah bisa menyaring dan itu kita kasih sama anak kita. Terus yang kedua, kita harus punya peran aktif ya untuk di platform digital lainnya untuk nyebar-nyebar konten yang bagus gitu kan. Dan lebih ke apa ya, mengedukasi tentang baca buku sih Kak, baca buku dan untuk menyampaikan ke digital juga. Jadi apa yang disampaikan digital tuh ada semua. Kakak dikasih kesempatan buat berbicara di forum internasional tentang literasi digital. Apa sih pesan utama yang paling ingin kakak sampaikan ke dunia? Dan apa yang menurut kakak paling penting buat diperjuangkan biar orang-orang itu makin sadar soal literasi digital? Tapi intinya itu ku tekankan lagi kalau soal itu banyak literasi dan riset itu aja sih kuncinya. Kayak mau apapun kalau misalnya kita udah ada pegangan dua ini kita nggak akan ketipu gitu. Kayak kita memang diharuskan baik literasi segala macam. Jadi kita semua tahu gitu loh informasi ini tahu. Jadi nggak gaptek ataupun apalah budet atau segala macam. Tidak apa namanya yang nggak anak di rumah aja yang tahu cuma main game itu perlu juga kan edukasi namun itu diseimbangi dengan riset karena banyak pun berita yang kau terima apa segala macam itu kalau nggak ada riset ya jadi bumerang sendiri gitu, bukan malah jadi bermanfaat malah jadi bumerang karena itu tadi banyak media sosial yang akses. Pandai-pandai lah dalam bermedia sosial menggunakan karena perkembangan zaman teknologi ini semakin pesat. Bahkan ada yang namanya AI. Yang namanya AI itu kan intinya memang itu seringkali kayak targetnya itu kayak orang tua memang. Karena orang itu kan pasti kekeh gitu loh, keras kepala, mereka punya pendirian sendiri, apa segala macam. Jadi kalau kita yang udah ngerti sekalipun dikasih tahu malah kita yang dimarahi. Jadi orang itu targetnya kayak gitu. Jadi kayak masalah AI apa segala macam bahkan kita nengok sendiri aja udah gak masuk akal gitu dan di orang ini. Tapi kalau orang tua, ngeri ya apa segala macam. Kalian jangan kayak gitu. Itu itulah itu tadi contohnya AI semakin berkembang. Selama ini dengan AI itu kan ada yang suara bisa ditiru-tiru. voice Kayak gitulah. Itu pun nanti itu salah satu bentuk itunya itu kayak Bu saya ini apa segala anak ibu apa segala macam. Nah itu pun banyak sekarang udah terjadi. Makanya kayak pandai-pandai lah intinya literasi dan riset. Riset kalau bahasa kami itu tadi nyari yang benar.